warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Aprilia dari kelas semester 2C, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Saya akan mereview materi mata kuliah Hukum Pidana pada pertemuan ketiga dengan dosen Ibu Profesor Dr. Hajah Hayani Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. Rendi Aridayandi SHMH. Pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada bagian yang bersifat umum dan ada bagian yang bersifat khusus. Bagian yang bersifat umum berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Diatur dalam buku 1 yaitu pasal 1 sampai 103. Bagian yang bersifat khusus mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Diatur dalam buku 2 pasal 104 sampai 488 tentang kejahatan dan terdapat juga dalam buku 3 pasal 489 sampai 569 tentang pelanggaran. Selanjutnya, berlakunya hukum pidana menurut waktu atau locus temporis, didasarkan pada asas legalitas atau principle of legality, nullum delictum nulla poena sine praepia lege poenali. Dalam KUHP diatur pada pasal 1 ayat 1, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini berisi dua konsekuensi, yaitu yang pertama, tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang. Tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP tidak dapat dipidana atau dihukum. Larangan adanya penafsiran secara analogi. Yang kedua, peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Tidak boleh berlaku surut atau retroaktif, menjamin individu dari kewenangan-kewenangan penguasa. Sanksi pidana merupakan paksaan atau duang. Ada juga menurut tempat atau locus delicti, daratan negara, perairan atau laut teritorial yang ditetapkan oleh HI, udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut berlaku beberapa asas, yaitu asas teritorial pasal 2 KUHP, asas personal atau nasional aktif pasal 5 KUHP, asas perlindungan atau nasional pasif pasal 4 dan pasal 7, asas universalitas ekstradisi atau penyerahan atau bantuan hukum yang bersifat internasional. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.